Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Abdul, sebelumnya perkenalkan saya Yunus Teori Widodo, NIM 2403 01 02 1225 dari kelas AK 703. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait dengan perencanaan strategis panduan komprehensif mengenai proses manfaat dan implementasi perencanaan strategis dalam organisasi. Ya, yang pertama yaitu definisi dari perencanaan strategis itu sendiri. Menurut Anthony dan Govindarajan, perencanaan strategis merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program selama beberapa tahun ke depan. Hubungannya dengan SPM yaitu perencanaan strategis berfungsi sebagai jembatan penting dalam sistem pengendalian manajemen. Fungsi yang pertama yaitu untuk formulasi strategis, yang kedua perencanaan strategis, dan yang terakhir adalah untuk fungsi budgeting atau penganggaran. Fungsi formulasi strategi itu sendiri yaitu proses menentukan strategi dan tujuan organisasi untuk jangka yang sangat panjang atau bahkan tak terbatas. Selanjutnya, untuk perencanaan strategis, yaitu menerjemahkan strategi menjadi program konkret, yaitu untuk jangka menengah, untuk jangka waktu biasanya 3-5 tahun. Dan yang terakhir ada fungsi penganggaran atau budgeting, yaitu rencana intervensi untuk 1 tahun ke depan berdasarkan rencana strategis. Nah, selanjutnya karakteristik perencanaan strategis yaitu ada 3. Yang pertama sistematis. Perencanaan strategis dilakukan secara terstruktur dan teratur, biasanya setahun sekali, yang melibatkan prosedur formal. Karakteristik yang kedua yaitu jangka panjang. Perencanaan strategis mencangkut periode waktu beberapa tahun ke depan, biasanya 3-5 tahun ke depan atau bahkan lebih. Dan yang terakhir adalah alokasi sumber daya, yaitu fokus pada perkiraan sumber daya, baik itu sumber daya dana, atau uang, atau dana dari perusahaan, manusia, aset, dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk program. Nah, manfaat dari perencanaan strategis itu sendiri yaitu yang pertama kerangka kerja anggaran, yaitu untuk memfasilitasi keputusan alokasi daya tahunan yang lebih efektif. Yang kedua adalah alat pengembangan manajemen, yaitu melatih manajer berpikir jangka panjang dan strategis. Yang ketiga, penyelarasan, yaitu memaksa manajer unit bisnis untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan strategi organisasi atau korporasi. Dan yang terakhir adalah antisipasi masalah, yaitu mengidentifikasi potensi masalah jangka panjang sebelum menjadi krisis. Nah, untuk keterbatasan dan resikonya yaitu yang pertama, perencanaan strategis itu memakan waktu dan biaya yang lumayan atau cukup tinggi. Nah, proses ini biasanya memerlukan investasi waktu yang signifikan dari manajemen puncak dan staf perencanaan, serta biaya administrasi yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya risiko birokrasi yaitu ada bahaya proses menjadi terlalu birokratis. Misalnya untuk pengisian formulir dan lain sebagainya, serta kehilangan esensi strategisnya, sehingga eh, perencanaan strategis hanya menjadi latihan penghitungan angka. Nah, keterbatasan ini juga dapat diminimalisir dengan komitmen penuh dari manajemen puncak dan sampai ke bottom management. Nah, selanjutnya untuk analisis program baru, eh, usulan program baru biasanya berupa investasi modal atau capital expenditure. Nah, teknis analisisnya biasanya meliputi ada NPV, IRR, payback period, dan analisis resiko. Nah, lanjut untuk analisis program berjalan, yaitu analisis rantai nilai, yaitu evaluasi setiap aktivitas dari hulu ke hilir atau value change dari sebuah organisasi untuk melihat di mana nilai tambah yang diciptakan dan biaya yang timbul. Untuk yang kedua yaitu activity based costing, yaitu mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang memicunya. Dan yang terakhir ada zero based review, yaitu meninjau ulang program dari awal atau dari nol yang memaksa justifikasi ulang atas keberadaan dan biaya dari program tersebut. Nah, selanjutnya untuk alur atau proses dari perencanaan strategis itu sendiri yaitu yang pertama ada tinjau dan perbarui, yaitu meninjau kembali rencana strategis tahun lalu dan memperbarui asumsi dasar. Yang kedua ada putuskan asumsi, manajemen puncak menetapkan pedoman, asumsi makroekonomi dan tujuan utama. Yang ketiga ada iterasi pertama, yaitu unit bisnis menyusun rencana awal berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
Dan yang keempat ada analisis. Staf pusat dan controller menganalisis usulan unit bisnis, memeriksa inkonsistensi. Dan yang kelima ada iterasi kedua, yaitu revisi rencana ke unit bisnis setelah diskusi dan negosiasi dengan manajemen puncak. Dan yang terakhir ada persetujuan final, yaitu CEO atau direksi, dewan direksi menyetujui rencana final sebagai dasar penganggaran. Nah, selanjutnya ada peran organisasi. Yang pertama untuk peran manajemen puncak, yaitu menetapkan visi, menyetujui pedoman, dan membuat keputusan akhir. Yang kedua ada controller dan staf perencana, yaitu mengelola proses, memfasilitasi aliran data, dan melakukan analisis teknis. Dan yang terakhir ada manajer unit bisnis, yaitu memiliki peran untuk mengusulkan program spesifik untuk unit mereka dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.